Kemarin kampanye terakhir Mas Anies di JIS, Pak Prabowo di GBK, dan Mas Ganjar di Solo Semarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu simbol dari dirinya atau ada sebuah makna yang lain? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tiga bakal capres kemarin melaksanakan kampanye di 3 tempat yang berbeda. Apakah itu simbol mereka atau itu adalah penentu kemenangan dari masing-masing? Atau ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi, apa yang menjadi alasan mengapa mereka memilih itu, dan apakah akan berpotensi salah satunya atau ketiga-tiganya meraih kemenangan. Pertama kita baca di Tempo. Hari ini kampanye terakhir pasangan 01 di JIS, 02 di GBK, dan 03 di Solo Semarang. Kemudian kalau kita baca di Detik, Ganjar ungkap alasan gelar kampanye hari terakhir di Solo dan Semarang. Dan selanjutnya di CNN Indonesia, Anies minta maaf jurnalis sulit meliput kampanye Akbar di JIS. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama dan nanti kita hubungkan dengan yang lain. Hari ini kampanye terakhir pasangan 01 di JIS, 02 di GBK, 03 di Solo Semarang. Tempo.go Jakarta hari ini, Sabtu kemarin maksudnya, peserta pemilu 2024 telah menggelar kampanye terakhir sekaligus unjuk kekuatan. Di Jakarta, pasangan capres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, maksudnya di JIS, kemudian dan pasangan 02 Prabowo Subianto, Gibran melaksanakan di GBK, dan Mas Ganjar Mahfud di Solo Semarang. Anies Muhaimin memilih Jakarta International Stadium atau JIS untuk mengumpulkan massa pendukungnya. Juru bicara tim Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Irwan Tarigan, mengklaim jumlah masyarakat yang berkumpul di Jakarta Utara sebanyak 3 juta orang. Irwan mengatakan angka 3 juta itu diperkirakan dari jumlah yang melakukan registrasi tiket di website saat ini. Kata dia jumlahnya sudah mencapai 15 juta pengunjung. Oh, malah 15 juta pengunjung. Kampanye Prabowo Subianto Gibran digelar di Gelora Bung Karno. Sekretaris tim kampanye Nusron Wahid mengklaim lebih dari 500.000. Tapi klaim dari Nusron adalah 500.000 yang mendaftar diri di hadir kampanye Akbar ini. Estimasi orang yang datang sudah daftar pada hari ini sudah lebih dari 0,5 juta orang, kata Nusron di media center TKN. Dia mengingatkan seluruh pendukung relawan masyarakat hadir mematuhi Undang-Undang 17 2017. Kemudian kita lihat tentang pasangan Ganjar Mahfud menggelar kampanye di Solo dan Semarang, Jawa Tengah. Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Karania Darmas Putra, mengatakan kampanye Akbar pada hari terakhir di menjelang hari tenang di Solo Semarang, Jawa Tengah menandai pergantian era kepemimpinan Indonesia. Oh, ini yang menjadi pilihannya. Dari Solo menuju Semarang, dari era Jokowi menuju era Ganjar. Dari daerah yang dulu melambangkan basis Jokowi, bergerak menuju ke Semarang, daerah yang merupakan pelambangan dari basis Ganjar Pranowo. Maka dia menjanjikan bahwa kampanye Akbar di 2 kota tersebut akan dipenuhi masyarakat. Selain itu terdapat duet
KPU telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang 11 sampai 13 Februari dan hari H pemungutan suara pada 14 Februari. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang dilaksanakan oleh 3 tim bahwa Mas Anies di Jakarta International Stadium, Pak Prabowo di GBK, dan Mas Ganjar di Solo Semarang. Siapa yang akan meraih kemenangan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ketiganya memang hadir dengan gayanya masing-masing. Pilihan itu adalah sebagai simbol. Mas Anies memilih di Jakarta International Stadium karena ya itu adalah simbol beliau ketika memimpin DKI Jakarta. Dan langsung bisa digunakan untuk arena internasional, tidak hanya dalam nasional. Dan pesertanya tidak kalah dengan GBK, maksudnya tempat untuk didatangi. Bahkan kalau dibandingkan dengan informasi yang ada di Tempo tadi, yang datang sampai 15 juta, maksudnya 3 juta yang registrasi. Kalau mungkin terkait dengan data, mungkin nanti tim Mas Anies bisa meluruskan ya. Kalau Nusron Wahid mengatakan 500.000 sudah daftar. Jadi kalau di Semarang memang tidak dijelaskan berapa banyaknya, tapi bahwa Solo Semarang simbol bahwa sudah terjadi perubahan dari era Jokowi menuju era Ganjar. Itulah simbol-simbol dari ketiga calon. Jadi kalau Mas Anies itu adalah simbol bagaimana beliau menghadirkan sesuatu untuk negeri dengan Jakarta International Stadium. Kalau GBK itu bukan Pak Prabowo yang menghadirkan, tetapi itu adalah simbol sebagai pelanjut dari Pak Jokowi. Kalau Mas Anies simbol perubahan, kalau Pak Ganjar adalah simbol memindahkan dari Solo ke Semarang, dari kekuatan Pak Jokowi menuju Pak Ganjar. Masing-masing mempunyai arti mengapa menghadirkan kampanye terakhir kemarin di tempat yang berbeda. Kemudian kedua, siapa yang akan meraih simpati dari publik? Menurut saya, kalian semuanya, bahkan di luar sana, itu sudah bisa mengikuti proses kampanye kemarin. Kalian bisa melihat hiruk pikuk di 3 tempat tersebut. Tidak bisa dikatakan bahwa misalkan salah satu adalah lebih jelek. Semuanya hebat. Hanya sekarang adalah ketiga tempat tersebut siapa yang hadir berdasarkan keinginan dari masyarakat. Seandainya di situ ada pemilih yang hadir atau masyarakat yang hadir di tim atau di tempat kampanye itu karena mendapatkan uang, menurut saya dia pasti kalah. Karena mobilisasinya adalah mobilisasi uang. Padahal kalau misalkan dia datang itu berdasarkan kesadaran, maka dia tidak terpengaruh dengan diberi uang atau tidak untuk memilih. Jadi kalau misalkan dia hadir di lokasi itu karena uang, maka sangat mungkin hadir di TPS nanti kalau ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya, maka saya yakin dia tidak memilih. Tetapi kecuali ada calon memberikan uang lagi. Nah, itu kemudian akan menjadi pesaing dari yang hadir tanpa uang. Tapi uang dari mana lagi? Jadi kalau misalkan ada calon yang selalu menampilkan yang utama itu adalah uang kepada pemilih, bukan visi misi gagasan, maka selanjutnya yang diharapkan dari pemilih, calon pemilih, itu adalah materinya. Dan ini menurut saya, sekali lagi, yang hadir di arena itu karena kesadaran.
bukan karena mobilisasi material, maka kesadaran itu akan menghadirkan sebuah kekuatan. Tetapi yang menghadirkan material itu ya akan berlanjut pada tanggal 14 Februari. Kalau tidak diberi material, maka dia pasti kalah. Tapi kalau diberi material, nah ini menjadi sesuatu yang bahwa erection itu selalu dengan material. Kemudian yang ketiga, bagaimana pada hari tenang? Pada hari tenang seluruhnya sudah tidak boleh kampanye. Jadi masing-masing calon pada hari Minggu, Senin, Selasa sudah tidak boleh kampanye. 11, 12, 13 karena hari tenang. Maka yang lebih tepat adalah bagaimana pada hari tenang itu semua silent, dalam artian semua memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih yang terbaik dari proses kampanye selama ini. Mereka bisa membuka lagi apa yang ditampilkan di YouTube atau berbagai media sosial yang lain terkait dengan visi misi program. Bagaimana 5 tahun ke depan calon menghadirkan Indonesia. Kalau pemilih itu masih bingung, maka ya bisa berdebat atau berdiskusi di dalam keluarganya atau teman-temannya. Tetapi tidak boleh kampanye. Hanya jejak digital semuanya akan terdeteksi di semua media sosial. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah tentang gambaran 3 tempat di ending of the game, the end of campaign, akhir dari sebuah cerita kampanye. Masing-masing mempunyai arti dan masing-masing juga memberikan informasi tentang siapa yang hadir. Semoga hari tenang hari ini itu adalah bisa kita nikmati dengan suasana yang damai dan para pemilih bisa memberikan pilihannya yang terbaik pada 14 Februari dengan melawan politik uang karena itu dilarang undang-undang. Bukan apa-apa, itu menjadikan negara kita menjadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena APBN APBD sudah siap untuk diambil untuk pengganti politik uang yang ada. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.